Halo semuanya, selamat datang kembali dalam petualangan akuatik kita. Hari ini, kita akan membahas tentang Plecostomus, juga dikenal sebagai ikan sapu-sapu, atau plekos. Ikan air tawar unik ini sangat disukai oleh banyak penggemar akuarium karena penampilan mereka yang mencolok dan kualitas yang bermanfaat. Plecostomus berasal dari Amerika Selatan, khususnya daerah aliran sungai Amazon. Dengan tubuh mereka yang dilapisi pelat tulang seperti baju besi dan mulut seperti penyerap, mereka benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share and comment, ya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten berikutnya. Plecostomus, atau ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama karena sifatnya yang invasif. Ikan sapu-sapu dapat merusak pukat dan jaring lempar nelayan karena siripnya yang keras dan tajam. Bang, tapi kan ikannya bisa dimakan. Ikan sapu-sapu yang hidup di air kotor dan sungai yang telah tercemar bisa terpapar kandungan logam berat. Keruh, bau, kotor, hidup lagi. Sorry. Sebenarnya ikan sapu-sapu bisa dikonsumsi dengan catatan. Ikan sapu-sapu yang dipelihara pada kondisi air yang baik dan bersih, tidak masalah untuk dikonsumsi. Tapi hanya ada sedikit bagian saja yang dapat dikonsumsi. Menurut penelitian Hasnidar et al. 2021, ikan sapu-sapu mengandung komposisi gizi yang lengkap seperti protein, asam lemak esensial dan asam amino dengan berbagai konsentrasi. Oleh sebab itu, direkomendasikan sebagai sumber makanan yang bergizi baik untuk konsumsi manusia. Hati-hati jika ingin mengonsumsi ikan ini. Saat ingin mengonsumsinya, perhatikan kondisi habitat ikan sapu-sapu. Sebaiknya tidak mengonsumsi ikan sapu-sapu dari sungai yang sudah tercemar logam berat dan bahan pencemar lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan manusia seperti keracunan akut, gangguan pada organ neurologi, fungsi ginjal, sistem reproduksi, sistem saraf, bahkan kematian. Bukan cuma dari sisi kesehatan, keberadaan sapu-sapu di alam liar bisa mengancam kelangsungan hidup biota asli dari perairan tersebut. Begitu ikan sapu-sapu menginvasi wilayah baru, membentuk populasi baru, berkembang biak dan menyebar di sekitarnya. Pemberantasan atau mitigasi yang efektif pada umumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dampak negatif terhadap biota asli dan seluruh ekosistem sangat terlihat. Kompetisi, perubahan rantai makanan, peningkatan kekeruhan akibat aktivitas penggalian dan erosi tepi sungai, serta gangguan terhadap perilaku mencari makan mamalia air besar seperti manatee. Untuk mengidentifikasi daerah-daerah Indonesia yang berpotensi terancam punah, maka dilakukan penghitungan analisis pencocokan iklim Patoka et al. 2020. Sebagai hasil perbandingan suhu antara daerah sebaran asli dan Indonesia, ditemukan bahwa sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan bagian barat daya, dan beberapa pulau kecil seperti Lombok cocok untuk pembentukan dan penyebaran ikan sapu-sapu Amazon sailfin catfish, sedangkan ikan sapu-sapu vermiculated sailfin catfish berisiko pada Pulau Jawa bagian timur. Sedangkan, untuk kasus di Sulawesi, ikan sapu-sapu Amazon sailfin catfish merupakan spesies berisiko tinggi yang mengancam biota asli dengan potensi untuk membentuk populasi baru di sebagian besar perairan tawar, sedangkan ikan sapu-sapu vermiculated sailfin catfish diprediksi akan berkembang di bagian selatan pulau. Temuan tersebut di atas sejalan dengan data lapangan. Di seluruh Indonesia, ditemukan 18 populasi dari kedua spesies yang disebutkan di atas di alam liar. Di Sulawesi, hanya ikan sapu-sapu Amazon sailfin catfish yang tercatat. Dua populasi spesies ini ditemukan di anak sungai Palu di kota Biromaru dan satu populasi ditemukan di Danau Buaya. Ikan sapu-sapu ini sangat toleran dan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi dan umumnya dianggap sebagai felah yang tangguh, yang dapat bertahan hidup juga dalam kekeringan jangka pendek. Selain itu, kelangsungan hidup benih yang menetas tinggi karena perawatan dari induknya.
Bahkan jika kerangka kerja peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini melarang impor baru spesies ikan sapu-sapu Vermicula tersail pincangfish, peraturan ini tidak begitu efektif dan introduksi spesies baru dan penyebaran invader yang disebutkan di atas masih mungkin terjadi. Dalam kasus populasi danau tersebut di atas, penyebaran lebih lanjut ke Sungai Bela dan Danau Sidenreng dan Tempe di daerah terdekat diperkirakan akan terjadi. Lebih jauh lagi, kemungkinan lolosnya secara tidak disengaja dari fasilitas aquaculture. Hal ini menjadi tanggung jawab setiap pembudidaya dan produsen, untuk mengurangi risiko lolos dan introduksi yang berkaitan erat, dengan konservasi yang efektif, dari biota air tawar di Sulawesi yang menakjubkan dan beragam. Tapi bagaimana ikan sapu-sapu bisa masuk ke perairan Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah melalui perdagangan ikan hias. Ikan sapu-sapu sangat populer di industri akuarium karena keindahan corak dan siripnya yang mencolok. Banyak orang yang membeli ikan ini untuk dipelihara di akuarium mereka. Sayangnya, beberapa orang yang memiliki ikan sapu-sapu di akuarium mereka kemudian membuangnya ke perairan setelah ikan tersebut tumbuh terlalu besar atau menjadi sulit untuk dipelihara. Beberapa ikan sapu-sapu juga mungkin lolos atau terlepas dari akuarium mereka karena kesalahan atau kecelakaan. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa ikan sapu-sapu telah dibawa masuk secara sengaja oleh orang-orang yang ingin memperkenalkan spesies ini ke perairan Indonesia. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ikan sapu-sapu adalah ikan yang menarik dan ingin melihatnya hidup di perairan lokal. Namun, tindakan ini dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem asli dan keanekaragaman hayati. Penting untuk diingat bahwa masuknya ikan sapu-sapu ke perairan Indonesia bukanlah sesuatu yang diinginkan atau diizinkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Upaya sedang dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi populasi ikan sapu-sapu di perairan Indonesia guna melindungi ekosistem asli dan spesies ikan lokal. Apalagi ditambah tidak adanya predator alami dari si ikan sapu-sapu ini, seperti giant otter dan black caiman, merupakan predator asli dari si ikan sapu-sapu ini, yang berasal dari Amerika Selatan, Sungai Amazon. Untuk itu marilah kita jaga keanekaragaman hayati perairan Indonesia, dengan tidak melepas liarkan spesies yang bukan asli dari perairan Indonesia. Marilah kita sama-sama menjaga dan melindungi spesies asli biota perairan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, tentang Plecostomus atau ikan sapu-sapu. Saya harap kamu menikmati video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, untuk fakta-fakta alam yang menakjubkan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.